Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fadila. Saya dari kelas PGSD 20B1. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang short term memory dan long term memory. Pengertiannya, short term memory atau sering disebut STM adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya informasi yang disiapkan hanya dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Dan jumlah yang disimpan di memori jangka pendek itu sangatlah terbatas, baik dalam kapasitas maupun durasinya. Nah, informasi itu akan hilang dalam waktu 20-30 detik jika tidak diulang-ulang. Terus di sini STM itu juga ada keterbatasan. Saya hanya menyampaikan 2 keterbatasan, yaitu yang pertama yaitu menghasilkan lupa dengan cepat karena sistem tidak diulang-ulang. Yang kedua, kapasitas. Menurut Miller, mengidentifikasi keterbatasan kapasitas hanya memuat 7 chunk atau sekelompok item yang tersimpan dalam unit LTM. Jadi yang kedua ada long term memory atau ingatan jangka panjang, adalah suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya informasi yang disimpan itu sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Kapasitasnya pun tak terbatas dan menahan informasi dalam jangka panjang, namun seringkali memerlukan usaha yang keras agar dapat memasukkan informasi ke memori ini. Para psikolog juga pernah menekankan perbedaan, yaitu perbedaan dalam kode-kode memori, bahwa ada 2 kode dalam memori, yaitu kode akustik dan kode sematik. Kode akustik itu berdasarkan bunyi dominan dalam short term memory atau jangka pendek, dan kode sematik itu makna dan dominan lebih ke LTM atau memori jangka panjang. Selanjutnya akan saya sampaikan sedikit pengalaman yang pernah saya rasakan atau alami dari short term memory dan long term memory. Yang pertama dari short term memory, yaitu seperti mengingat nomor telepon, terus kasus dalam memori kerja yang kayak diminta untuk menghitung atau mengingat serangkaian angka atau nomor tunggal. Yang ketiga, kasus dalam memori perantara seperti mengingat wajah seseorang. Terus yang terakhir ada kasus dalam tugas tentang membaca, seperti membaca kalimat dengan keras, tetapi saat disuruh mengingat kembali itu kita udah nggak ingat lagi apa yang barusan kita ucapkan. Dan yang terakhir ada long term memory atau memori jangka panjang, yaitu peristiwa kehidupan atau episodic memory. Seperti dulu ingatan dalam masa-masa sekolah mengenai pertemuan reuni dengan teman sekelas, seperti itu. Lalu yang kedua ada procedural memory yang berkaitan dengan prosedur. Dulu sewaktu saya kerja di PT selalu mengerjakan standar operasional prosedur atau SOP dalam menjalankan mesin operasional. Yang ketiga, semantic memory atau berkaitan dengan arti kata. Ketika dulu saya belajar istilah-istilah tentang mudharabah, murabahah, musyarakah dalam kelas perbankan syariah. Yang keempat ada memori subbiografis, yaitu mengenai masa lalu, tentang masa kecil saya yang mungkin bermain dengan teman-teman, seperti itu. Yang terakhir memori sensoris atau penyimpanan sementara yang dibawa oleh panca indera seseorang. Dulu melihat seperti kayak kita melihat orang lewat yang banyak atau berkerumunan, tapi seketika itu saya juga melihat ada seorang anak kecil yang jatuh dari sepeda. Jadi seketika perhatian saya itu langsung berpaling ke anak yang jatuh dari sepeda tersebut dan langsung melupakan yang saya lihat tadi, yang banyak orang berkerumunan atau banyak orang yang lewat tadi, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.